selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Beni Wicaksono, saya mengantarkan mata kuliah manajemen risiko EB 983. Hari ini kita mengikuti kuliah yang ketujuh yang berjudul Risk Evaluation and Risk Appetite. Jadi setelah kita memahami IRM, kemudian kita mengidentifikasi, kemudian setelah itu kita melakukan analisis. Nah, hari ini kita membahas mengenai risk evaluation and risk appetite. Ini kelanjutan dari risk process yang sudah kita bahas bersama saya, Beni Wicaksono. Email saya ini, silakan kalau Anda mau berhubungan dengan saya ditunggu. Nah, daftar isi hari ini ada 6 ya, lumayan banyak. Pertama, pengantar tim pembelajaran konsep analisis risiko, pendekatan kuantitatif, probability impact, matrix, and risk scoring, dan sensitivity analysis this. Lalu di kasus poin. Itu daftar isinya. Baik, kita mulai ya. Pertemuan 7 ini mengambil judul Risk Evaluation and Risk Appetite. Nah, pengantar modul risiko setelah risiko dianalisis, tahap berikutnya adalah evaluasi dari risiko. Risk evaluation bertujuan menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau memerlukan mitigasi. Karena sumber daya organisasi terbatas, tidak semua risiko dapat ditangani sekaligus. Evaluasi risiko membantu menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi menggunakan risk matrix dan konsep risk appetite itu sendiri. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bisa menjelaskan konsep risk evaluation, memahami fungsi risk matrix dalam evaluasi risiko, menjelaskan risk appetite dan risk tolerance, dan juga menyusun contoh risk appetite statement dan menghitung tingkat risiko menggunakan risk scoring. Ini penting kita pahami agar Anda bisa mengelola risiko itu sendiri yang akan kita sampaikan di menjelang UAS nanti. Konsep risk evaluation ini adalah membandingkan ya, satu kondisi yang ada dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan organisasi. Ini dilakukan setelah analisis risiko selesai, sehingga kesimpulan dapat diterima, perlu dimitigasi, perlu dihindari gitu ya. Apa saja yang dapat diterima? Risiko berada di bawah threshold yang ditetapkan. Risiko memerlukan tindakan pengendalian tambahan. Yang ketiga, perlu dihindari risiko telah tinggal dan tidak dapat diterima. Ini jadi repot ya. Risk kriteria dan risk threshold. Risk kriteria apa? Standar yang digunakan organisasi untuk menilai apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Penetapan risk threshold dipengaruhi oleh strategi organisasi dan regulasinya. Penetapan risk kriteria. Kalau risk threshold, batas maksimal risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Kapasitas keuangan, ekspektasi stakeholder. Nah, ini menjadi penting ya. Risk threshold ini dengan risk coverage itu sama atau mungkin apa namanya batasan yang masih bisa ditolerir. Selanjutnya, matriks penilaian risiko. Risk matrix digunakan untuk memetakan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. Apa namanya? Matriks risiko probability dikalikan impact. Sebagai contoh, impact probability 1, 2, 3, 4, 5. Impact-nya berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Skor 1 sampai 5 rendah. Skor 6 sampai 12 sedang. Jadi ketika yang kanan atas itu probability, yang kiri impact itu ketemu, probability 1, impact 1 ya 1. Probability 2, impact-nya 1 ya 2. Dan seterusnya itu perkalian. Sampai impact kelima, probability kelima. Jadi 25. Ngeri banget tuh. Ya, risikonya tinggi banget tuh. Kalau di atas 25, ya 5 kali 5, 25. Di atas 15 saja tinggi ya, 25 harusnya dihindar. Apa itu risk appetite? Risk appetite adalah tingkat risiko yang bersedia diambil organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya untuk membantu menyeimbangkan antara risk taking dan risk control. Risk appetite tinggi, organisasi lebih agresif dalam pengambilan peluang bisnis. Risk appetite rendah, organisasi lebih konservatif dan berhati-hati.
Nah, risk tolerance adalah batas variasi risiko yang masih dapat diterima dalam implementasi strategi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau indikator yang terukur ya. Contoh indikator NPF maksimum 5%, loss ratio maksimum 3%. Ya, ini maksimum ya. Jadi hati-hati betul mengenai NPF dan seterusnya ini. Selanjutnya, risk appetite statement. Apa itu? Perusahaan bersedia mengambil risiko moderat dalam ekspektasi pasar tertentu, namun mempertahankan tingkat risiko operasional yang rendah. Gitu. Risiko pasar moderat, pendukung risiko operasional rendah, kerugian maksimal 2% dari total pendapatan tahunan. Selanjutnya mengenai integrasi risk appetite dalam strategi. Risk appetite harus terintegrasi dengan strategi organisasi agar pengambilan keputusan lebih efektif. Kualitas keputusan itu harus mampu meningkatkan kualitas yang pengambil keputusan berbasis risiko, keseimbangan, memastikan keseimbangan antara risiko dan peluang bisnis. Tujuan strategisnya membantu organisasi menciptakan tujuan strategis secara terukur. JP Morgan case ini ya tahun 2012 nih. Pada tahun 2012 JP Morgan mengalami kerugian lebih dari 6 miliar dolar. Akibat transaksi derivatif oleh trader Bruno Ixil dijuluki London Whale atau pausnya London. Paus ini menunjukkan bagaimana dalam pengendalian risiko dan kelemahan risk appetite framework dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. 6 billion US. 6 billion US itu oh, lebih dari 120 triliun ya. Wah, luar biasa ini. 12, iya 120 triliun. Maksud besar banget ya. Analisis kasus London Whale, risiko yang muncul, risiko pasar dan risiko operasional akibat posisi derivatif yang sangat besar, yang melampaui batas yang wajar. Tapi nggak ada yang paham gitu ya. Peran risk appetite, yaitu risk appetite yang jelas dan ditegakkan dapat membatasi eksposur transaksi sebelum terjadi kerugian. Pelajaran bagi lembaga keuangan, ini penting banget. Latihan menghitung risk level, nah ini contoh ya. Risk level, soal latihan sebuah risiko memiliki perbandingan 5, 4 dan 5. Hitung risk score-nya. Risk score sama perbandingan kali impact. Jadi 4 kali 5, 20. Skor 20 tetap beri tinggi memerlukan mitigasi segera. Mahasiswa diminta mengurangi skor untuk berbagai skenario risiko lainnya menggunakan risk matrix 5 kali 5. Nanti diskusi kelas kita ketika di kelas akan saya sampaikan memang dua pertanyaan paling mendasar atau tiganya. Mengapa organisasi membutuhkan risk appetite? Perbedaan antara risk appetite dan risk tolerance. Bagaimana menentukan risk appetite itu sendiri. Nah, ini bahan diskusi nanti kita. Ringkasan materinya yang pertama risk evaluation, yaitu membantu organisasi menentukan prioritas mitigasi risiko berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Ada risk appetite, yaitu tingkat risiko yang bersedia diterima organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Ada risk tolerance, yaitu batas variasi risiko yang masih dapat diterima dengan dalam indikator terukur. Ada risk matrix, yaitu alat visual untuk memetakan dan menghitung risk score, probability kali impact. Nah, ini soal-soal yang akan disampaikan dalam kuis ya, silakan. Nanti kita sebagai penutup, organisasi yang memahami batas risikonya adalah organisasi yang siap tumbuh secara berkelanjutan. Waktu ini telah membahas seluruh aspek risk evaluation dan risk appetite. Yang berikutnya akan kita bahas risk treatment dan risk monitoring. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.